penerimaan nilai mungkin dalam satu pola organisasi yang lebih sehat, lebih rasional, dan ya organisasi secara umum yang perlu bertransformasi. Kalau bahasanya kan berarah ke digital lah. Salah satu kasus baru-baru ini ya ini yang kita lihat. Nah kita sebelum di akhir segmen kira-kira panjang juga ini segmennya ya. Panjang. Sebelum berarti belum enggak? banyak sekali kan asik ini diskusi. Jadi aneh nih, apa kira-kira peran daripada kampus dan lembaga kemahasiswaan? Jadi peran kampus dan lembaga kemahasiswaan dalam menjawab solusi yang sering terjadi untuk kekerasan. Satu kalau peran kampus ya satu memberikan keamanan dan kenyamanan. Ya entah dengan bagaimana caranya, entah bekerja sama dengan polisi, misalnya mengundang masuk brimob misalnya, kan maksudnya kita tidak tahu bagaimana caranya. Tapi poinnya adalah bagaimana pihak kampus memberikan rasa aman dan nyaman untuk mahasiswa. Maksudnya contoh yang saya sebutkan tadi, mengundang polisi masuk itu kan pernah terjadi di Wisma, walaupun hari ini tidak lagi. Yang kedua kalau bicara tentang peran dari lembaga kemahasiswaan yang internal, maka saya tadi sampaikan bahwa kalau jangan memaksakan orang masuk organisasi, buat saja organisasi itu menarik. Kalau menarik tanpa memaksa, orang masuk pasti. Kalau mereka mengatakan bahwa apa yang saya butuhkan ada di sini. Kebanyakan organ misalnya organisasi itu biasanya kalau mau merekrut kader itu kalau kita dia pergi cari, dia tekan misalnya bukan hanya saya cari tapi kita tekan masuk. Ini memaksakan sesuatu ini kayak tadi bilang memaksakan harus pergi di jalanku begitu. Yang tidak makan pisang suruh makan pisang. Itu sederhana. Nah makanya memang tapi rata-rata boleh kalau saya lihat kalau misalnya organisasi miskin, saya pikir mereka sudah menyadari. Cuma dia sadar bahwa mereka ketinggalan, tapi belum tahu bagaimana caranya gitu bisa mengejar ketinggalannya. Mereka paham bahwa sosial media sekarang lagi menjadi salah satu pilihan untuk bisa membersihkan kegiatan, tapi mungkin cara penggunaan dan cara menggunakan dan sebagainya mereka tidak maksimal sehingga tetap tertinggal. Nah, kalau kita bicara tentang peran lembaga internal lain, memang sebenarnya harus paham dulu kondisi sekarang. Mereka harus tahu apa kebutuhan anak muda. Kalau segmennya kan mahasiswa, kalau misalnya organisasinya skala misalnya jurusan ya, mereka harus tahu di jurusan ini anak teman-teman ini mereka butuhnya apa. Apakah masih butuh mereka diberikan dalam perkaderan itu materi tentang manajemen aksi konflik dan sebagainya, atau misalnya bagaimana? Apakah sekarang tidak ada mungkin yang di kampus ini atau lembaga internal ini yang memasukkan materi tentang IT, tentang apa kan belum? Jadi dari perusahaan saya belum tangkap juga maksud dari yang putus tentang manajemen kekerasan kalau gitu. Wah, tidak apa-apa itu menjadi instrumen, tapi tetap sederhana kita harus terukur. Saya pikir rawan juga itu. Maksudnya karena beberapa orang beda-beda. Namanya terjadi saya teman-teman ada ini memang kekerasan ini hal yang bergantung. Teman-teman yang ada bergerak ini ada salah satu kadernya yang pernah mati, pernah mengeluar matanya. Kan bagian dari kekerasan yang tidak terukur. Saya belum tahu kekerasan yang terukur itu seperti apa. Saya pikir kalau kekerasan terukur itu yang bisa diukur memang yang militer. Kalau kita mau bicara tentang kekerasan terukur, mau kita tetap gunakan dalam sistem perkaderan di internal kampus, maka kita harus menggunakan tetap bekerja sama dengan militer. Ya, karena biasanya mereka kalau mereka misalnya tapi misalnya gini tinggal bilangnya biasanya sampai juga ya mau keluar matanya. Ini lebih keras memang kekerasan cara melatih mahasiswa daripada tentara sebenarnya. Seandainya bisa juga dilegalkan tentang senjata, saya pikir mahasiswa bisa melawan tentara. Serius. Karena kalau jadi sering kekerasan, keras sekali. Itu, kayak kalau terukur ya pakai. Baik kan terjadi misalnya kalau di Muhammadiyah ada kokam.
Biasanya kan dipakai di tempat tentara ya, atau ke di mana kalau misalnya apa lagi banser ya. Saya pakai menggunakan itu. Nah gitulah. Oke, thank you Kak Rocky. Bung Rocky, ya kira-kira ya pertanyaan sama. Pertanyaan sama. Jadi kalau saya pikir untuk pikiran kamu sendiri seharusnya betul-betul mempertegas regulasi yang ada di kampus itu untuk menciptakan lingkungan yang aman untuk siswa. Jadi memang regulasi itu harus diciptakan dan kemudian diawasi dan ditindaklanjuti setegas mungkin gitu. Jangan landai dan ditindak soal regulasi itu sehingga memang ada dampak yang dirasakan oleh pelaku-pelaku yang melakukan kekerasan seperti itu. Kemudian kalau persoalan lembaga sendiri, saya pikir saya setuju dengan rekan-rekan semua untuk lembaga ini harus ada transformasi untuk kemudian bisa adaptasi dengan zaman sekarang. Jadi saya selalu bilang bahwasanya memang lembaga-lembaga hari ini selalu gagap dan gagal dalam alur zaman hari ini dengan perubahan sosial yang ada, dengan perubahan dunia hari ini. Lembaga-lembaga hari ini tidak bisa beradaptasi dengan yang kemudian. Gitu. Kemudian persoalan kekerasan, saya pikir dari diskusi kita tadi sebenarnya, saya berpikir kita diperhadapkan persoalan kekerasan ini. Satu hal kekerasan ini kita sepakat bahwasanya tidak bisa ditolerir, tapi di satu sisi juga kekerasan ini diperlukan untuk kemudian membentuk bagaimana mental itu gitu. Tapi kalau menurut saya kemudian apa yang tadi dikatakan rekan semua tentang kekerasan yang terukur gitu kan, ada yang namanya kekerasan simbolis, gitu. Hanya saja tetap saja kan yang namanya kekerasan itu pasti punya dampak terhadap individu itu, dan dampak individu itu ya intervensi terhadap psikologinya gitu, dan itu yang menurut saya akan lebih panjang lagi persoalannya gitu. Jadi kalau saya berkesimpulan bahwasanya lembaga bertransformasi dengan meniadakan betul-betul yang namanya kekerasan, karena memang yang namanya kekerasannya tidak semacam memang tidak relevan lagi lah dengan dunia saat ini yang mengedepankan kemudian teknologi apa segala macam. Jadi memang lembaga perlu bertransformasi. Thank you. Pertanyaan sama kakak. Saya bisa bilang, gimana kalau tidak usah ada kelompok kampus, dan biar mahasiswa fokus saja kuliah. Namanya juga. Namanya kan terbentuk karena negara saat ini. Untuk semua kelompok yang masih berkecimpung di situ, kita sering dengar teori dinosaurus dari kecoa ya. Kenapa dinosaurus yang sebesar itu bisa punah? Kenapa kecoa yang sekecil itu bisa bertahan? Ujungnya tadi ada di itu, kemampuan menyesuaikan hidup. Kekerasan hari ini tidak dibenarkan sama sekali. Sudah tidak ada ruang untuk kekerasan. Mau itu terukur, mau itu tidak terukur dalam dunia pendidikan. Karena dunia pendidikan tidak didesain untuk seperti militer. Kenapa saya harus bilang begitu? Dulu militansi itu dibangun dari sebuah tekanan. Militansinya orang dibangun dari tekanan. Suara keras, militansi dan loyalitas itu dibangun dari tekanan memang dulu. Itu ibarat yang dipaksa masuk dan dia mengakan dalam hidup. Anak-anak sekarang untuk menciptakan sebuah keyakinan di dalam dirinya, dia harus dibangun dengan empati. Ketika dia tidak berasal dari empati, maka dia akan menganggap itu adalah sebuah hal yang tidak benar. Bukan di satu kasus, ini adalah kejadian menyeluruh, terjadi di mana-mana, dan ini yang sangat fenomenal sekali. Dulu kita sering lihat dulu itu kan kucing itu sering dijadikan orang untuk pengusir hama tikus di rumah. Sekarang kucing itu sudah habis sama tikus. Berarti kan ada yang berubah di situ. Tikusnya.
entah tikusnya yang tambah besar atau kucingnya yang sudah malas makan daging. Berarti ada yang berubah dari sebuah lingkungan. Ada yang berubah, ada yang bertransformasi. Hari ini saya harus katakan bahwa ketika lembaga di kampus itu tidak melakukan perubahan, tidak berbenah, tidak bertransformasi, dia akan sama seperti dinosaurus yang akan punah, hilang. Dia akan dikalahkan dengan komunitas-komunitas yang lebih menarik, yang lebih menjanjikan euforia, kebahagiaan, kalau teori ekonomi mampu memenuhi kebutuhan individu. Sekali ini anak ekonomi diskusinya begitu, mampu memenuhi kebutuhan individu itu mencari apa yang menjadi kebutuhannya. Intinya tidak akan ada lagi ruang dan pembenaran untuk sebuah kekerasan. Tadi lembaga pendidikan dan desain untuk lembaga militer untuk membangun tentara kampus. Kalau itu tidak dikasih, itu tidak disuruh belajar di bangku dan tidak disuruh meraih menembak. Nah, itu juga untuk menciptakan seorang diplomator, tidak disuruh meraih, disuruh belajar baca buku. Berarti kan ada dua desain yang beda. Jangan caranya, metodenya sama-sama ada. Mana lagi anak riset dan sekarang ada yang bilang mental kerumun, saya bilang tidak. Meskipun sebagian orang bilang wah anak milenial sekarang cepat jadi mental. Karena nilai mental sendiri itu yang bergeser. Mereka kita sudah tidak dulu misalnya anak-anak dulu bogaran tahu tidak takut. Anak-anak sekarang kau bilang dia takut, tidak. Dia tidak takut, hanya saja mungkin ekspresinya seperti itu, tapi dia akan punya cara lain untuk melawan. Ini sih dulu baik, sudah. Kalau mau laku ya berubah. Dulu itu baju-baju yang ngetren itu baju kaos, masih ingat merek-merek. Zaman-zaman kita kuliah lah, merek-merek baju-baju kaos itu pas. Sekarang oversize. Nah ya saja harus berubah. Baju kaos itu untuk harus bertransformasi. Karena kebutuhan dan kebutuhan itu beda, zaman itu beda, tuntutan juga beda. Jadi kepada lembaga-lembaga yang berbenar, kalau perlu berubah metodologi, berubah. Tapi tetap pada tujuannya itu tidak boleh berubah. Metode yang berubah, tujuan itu tidak berubah. Sama dengan dulu itu orang ibadah dianggap bahwa besar pahalanya yang jalan kaki. Tapi sekarang coba jalan kaki, kalau nanti tabrak motor tidak ada. Atau bagaimana? Saya kira intinya itu ada transformasi besar-besar. Kedua, tangkap dan tindak. Polisi, pasar polisi. Satu, tangkap dan tindak. Tidak ada lagi negosiasi, tidak ada lagi ruang bagi pelaku-pelaku seperti ini. Bayangkan, undang-undang kita sekarang, jangankan pukul orang, kau calling saja bisa tangkap. Kau dodot cewek, dia keberatan. Kau bisa dilapor dengan dasar perbuatan tidak menyenangkan. Padahal di tahun 70-an itu, gadis-gadis itu bisa dipasang, kita lihat di film-film, cewek, biasa. Mau sekarang coba pocket calling istilahnya, istilah milenial, pocket calling. Kau sama-sama, dia lapor kau dengan dasar perbuatan yang tidak menyenangkan, selesai kau. Kalau dia tersinggung. Kalau dia tersinggung. Itu. Oke, thank you kakak. Saya pikir demikian mungkin karena supaya kalau kita mau kuat ini banyak sekali. Cuman karena banyak sekali. Cuma karena waktu ini yang membatasi kita ini pun sudah hampir 2 jam kakak. Luar biasa ini jam luar biasa ditanggung ini. Oke, closing statement dulu kakak-kakak. Dari Ya. kita nih. Oke. Saya malam ini harus bilang guru kita banyak teori-teori baru yang saya dapat. Ya.
adalah itu teori dulu. Lama yang paling kita dengar. Teori lama yang baru saya dengar, ya kan itu tadi. Ya, sebelum closing ini saya tanggapi dulu tadi buku itu. Saya kira itu gunanya diklat. Tentara pun itu punya badan diklatnya. Badan diklatnya ini dan seluruh pejabat kita sampai sekarang ini harus dikasih satu frekuensi di Lemhanas. Dia dilatih gitu, secara mental, secara knowledge, secara itu. Nah, lembaga inilah yang penting. Dia bikin kurikulum, dia bikin metodologi. Makanya yang harus diperbaiki trainernya. Celakanya masalah adalah banyak organisasi tidak mementingkan itu. Setiap momentum misalnya Munas, Musda, Percap dan segala macam, perhatian fokus pada pemilihan ketua umum. Pembahasan soal konstitusi, sejarah dasar dan perkaderan itu disampingkan. Nah, formalitas jadinya itu jawaban tentang ada orang cerdas, tapi struktur kecerdasannya itu formalitas, hanya untuk menjawab atau memenuhi syarat. Ada orang itu yang mau ilmunya, jadi memenuhi syarat ketika dia kandidat. Iya. Kan begitu. Sama juga, termasuk ini soal organda kan. Organda itu kan penting, dia kan secara tujuan adalah paguyuban yang merekam kemudian mengakomodir sosial psikologisnya orang-orang yang merantau. Ini merantau dari Ponto, ada dari Papua, ada dari apa. Semakin jauh semakin kuat itu ikatannya, karena tidak ada orang lihat gitu. Nah, tetapi kemudian sistem kita secara ekonomi misalnya pekerjaan itu membutuhkan formalitas. Sekarang pekerjaan tidak ada pekerjaan bagus itu dengan ijazah SMA, semuanya mensyaratkan S1. Artinya apa? Orang di negara kita ya, secara sistem itu sudah mengarahkan itu bisa dianggap bertanggung jawab atas peristiwa kekerasan itu. Kalau perlu, organisasi yang cukup cerdas melihat sebuah struktur kekerasan politik yang terjadi, dia bisa mengajukan class action kepada pembuat kebijakan. Gitu. Anak-anak hukum tahu lah itu cara ini kan. Nah, kenapa? Jadi sistem kita di negara ini untuk kerja ijazah S1 itu perlu. Nah, orang-orang yang di kampung misalnya, di daerah misalnya, yang untuk memperbaiki taraf hidupnya mengatakan kepada anaknya pergi ke kuliah supaya tidak seperti kita. Itu kan bahasanya biasanya yang petani kemudian melakukan itu. Walaupun misalnya kalau dihitung yang dihasilkan dari sawah atau kebunnya jauh lebih banyak kalau ketimbang dia di pegawai negeri. Gitu. Nah, kan? Nah, untuk jadi pegawai negeri harus S1. Bisa Joko SMA tapi jadi honorer tuh. Honorer gajinya 3 bulan sekali, tidak UMR. Hanya karena dia berseragam juga seperti ASN sehingga menjadi prestise tersendiri. Nah, akhirnya orang yang masuk di Organda adalah orang-orang yang tidak segan berniat masuk kuliah itu untuk ilmu pengetahuan, tapi untuk memenuhi syarat untuk kerja yang lebih baik dan membanggakan. Kemudian dia mengusahakan S2, S1 saja dia sebenarnya tujuannya adalah kan tingkatan kurikulum itu diploma itu mengajari hal-hal teknis. Makanya mata kuliahnya itu banyak teknik pemasaran, teknik membuat surat, teknik pembuatan proposal. Karena memang tujuannya istilah tujuannya memang untuk mengajari skill. Ya. Nah, masuk ke S1 itu mengajari analisis. Makanya di situ analisis pasar dunia, dan segala macam itu
tadi soft skill dan analisis bukan teknik, gitu kan? Nah, masuk S2 memix itu teori, jadi dia harus terbiasa riset, terbiasa baca buku, terbiasa baca referensi, terbiasa mengotak-atik itu teori. Tapi yang terjadi adalah orang yang lanjut S2 untuk kebutuhan formal, lagi soal mindset formal itu, supaya jadi dosen, ya kan? Syarat jadi asisten dosen saja adalah di S2. Makanya tidak peduli mau dia belajar apa di situ, yang penting dia bisa dosen, apa S2. Kalau perlu jam lebih cepat lebih baik, gitu. Nah, akhirnya orang yang masuk ke situ bukan orang-orang yang mau menimba pengetahuan. Dan yang terjadi adalah karena paguyuban ini punya akses kepada beasiswa, gitu. Maka ini cara terbaik, jalan pintas untuk masuk ke situ. Selain bahwa untuk kebijakan anggaran, kan untuk memberi beasiswa itu Pemda, itu kan harus ada politik kebijakan. Untuk bisa membuat politik kebijakan itu adalah orangnya, siapa pemimpinnya. Untuk bisa menentukan pemimpin yang mempunyai politik kebijakan terhadap beasiswa dan besaran beasiswa, berarti kau harus main pilkada, jadi tim, gitu. Nah, hubungannya kemudian ketika suksesi pilkada, saya harus memastikan saya pegang itu organda. Tujuannya adalah ketika pilkada, tugasnya adalah memobilisir seluruh mahasiswa itu kembali ke kampung memilih, dan dia harus pastikan dia pilih saya. Di situ jadi saya menganggap bahwa tidak ada satupun yang terjadi itu tanpa by design, gitu. By design, gitu. Termasuk yang kelihatannya ini kan lepasnya di sosial media. Justru ketika dia lepas di sosial media, yang memanfaatkannya lebih canggih lagi. Di sosial media ada algoritma, ya kan? Ada algoritma. Banyak peristiwa yang terjadi, banyak orang itu merekam kemudian kasih masuk di sosial media. Tapi kenapa hanya ada beberapa peristiwa tertentu yang viral? Berarti ada yang mengatur sistem algoritma. Yang perlu kita ingat, ini FYP apa ya? Ini sekedar informasi bahwa di aparat itu ada cybercrime, ada juga buzzer, di politik itu ada buzzer yang mengatur. Kalau kita bicara tentang analisis semacam analitis, itu opini bisa dibentuk di framing dari kata tadi itu tentang framing yang kan. Itu kan framing itu berarti opini tertentu harus kita munculkan, opini yang lainnya harus kita tenggelamkan, kan begitu. Nah, artinya ada yang mendesain itu, ada yang punya kepentingan itu, entah itu dia desain sampai akhir atau dia cuma kasih umpan lambung siapa yang pakai nanti itu batu. Nah, berarti kalau di tingkat negara lebih canggih lagi, berarti yang mainkan itu barang. Iya. Gambaran begini ada. Iya, misalnya karena ini kita bisa kasih contoh, karena ini MK sudah memutuskan proposal itu, kita butuh orang-orang kampus ini sibuk. Coba cari semua peristiwa kampus yang bisa mengalihkan perhatian. Kan ini akibatnya Anda mengurusi urusan soal orang memukul yang lainnya. Energi aktivis yang langka ini, langka di zaman sekarang ini, semakin tidak ada artinya karena teralihkan, dikasih sibuk dengan itu kan. Bayangkan kalau UGM juga dikasih begitu. Coba cari dulu kasus apakah dosen pelecehan seksual, kasih viral nih, kasih viral dulu indikasinya ada. Nah, ini juga berkaitan tadi soal silakan kalau sistem mentah. Indikasinya itu S1 dengan yang tidak masuk kuliah. Di UI dihantam oleh isu, ada lulusannya dikalahkan oleh anak STM. Perbincangan publik di Twitter mengarah ke situ.
Sementara ada dua hal yang sangat urgent di negara bangsa ini, yaitu keputusan MK, sistem proporsional tertutup, dan lolosnya undang-undang soal perpanjangan jabatan ketua KPK. Itu lolos, Pak. Padahal itu vital. Jadi, apakah kemudian bagaimana kemudian solusinya? Secara praktis saja lah, bikin kegiatannya banyak. Iya, kegiatannya. Karena itu cara yang dipakai oleh Daud Yusuf ketika mengeluarkan NKK BKK. Karena terlalu dinamikanya keras sekali kalau bermerdeka ini lembaga kemahasiswaan, ditariklah dia menjadi sebuah ditariklah dalam sistem ketua BEM itu harus berdasarkan SK WR3 supaya bisa dikontrol, sekaligus supaya jelas anggaran dananya lewat mana saluran masuknya. Jadi lepas sekumpulan. Nah, ketika yang KKBKK terjadi, kemudian mereka dibikinlah, kan dulu baru ini segala orde baru sebenarnya kita yang mengenal istilah SKS. Tujuannya apa secara politik? Supaya mahasiswa itu sibuk kuliah. Ya satu menit lagi. Nah, sibuk kuliah. Kemudian dibikinlah UKM. Bikin UKM supaya mereka yang punya minat voli jadi olahragawan voli, yang punya minat ini dan sebagainya dikasih beasiswa dan dana kemahasiswaan. Nah, kalau mau secara praktis menghilangkan kekerasan, bikin mereka sibuk. Iya. Gitu. Tapi secara ini, kalau mereka mau fair, kampus mau fair, kembalikan dia menjadi sebuah ruang ilmiah yang bebas. Membiarkan itu sebenarnya masuk polisi, atas itu kasus-kasus itu sama saja dengan dia kampus itu sudah tidak punya penghormatan Dan gagal. Undang-undang dulu mengatakan sampai sekarang lah ya, pagar kampus itu mimbar semua pendapat atau kebebasan ilmiah itu dilindungi undang-undang. Kalau mau bilang Tuhan itu sebentuk botol sekalipun di atas mimbar ilmiah kampus, itu sah, tidak boleh dihukum. Iya. Makanya kalau orang demo secara teknik gitu harus depan pagar. Begitu ada polisi menyerang, kau tinggal masuk saja, masuk pagar kemudian tutup. Begitu dia masuk, dia sudah melanggar undang-undang. Oke. Nah, kalimat terakhir. Kalau misalnya jadi dia mengembalikan marwahnya, menyelenggarakan aktivitas kemahasiswaan yang baik, kemudian membiasakan mereka untuk menimba pengetahuan, karena itu tujuannya. Kalau dia mengajarkan teknik-teknik, mending dia bikin lembaga kursus dalam universitas. Jadi mengevaluasi dulu. Kalau yang banyak dilakukan di situ adalah aktivitas fisik dan segala macam, mungkin bikin lembaga khusus dalam universitas. Yang harusnya terjadi adalah dia bikin riset banyak. Bahkan kalau perlu risetnya itu untuk menjawab kebutuhannya sendiri. Misalnya tadi turisme, untuk bisa memahami kenapa itu kekerasan terjadi, itu mestinya ada jawabannya dia bikin. Apalagi kita katakan itu sudah sering terjadi. Dan mestinya kan kita itu apalagi orang-orang di dalam komunisme itu tidak gagap dan gagal memahami, karena ada penelitian. Kalau dibilang kita lebih teliti di sini sebab kalau begitu dia gagal jadi universitas. Saran saya jadi lembaga kursus. Terima kasih. Thank you Kakak Brutus. Ya, Kak Oke, closing statement. Tidak sih. Kalau saya tidak ada yang closing statement. Kita bicara kekerasan ya, sederhananya sudahi. Itu mungkin kalau terlalu panjang juga mungkin. Apa yang sudah disampaikan, sudah diwakili, mungkin kalau statement teman-teman ini sudah diwakili saja.
dan sepakat semua. Seperti ini persidangan kita semua sepakat dengan penyampaian dari kalau kita paling sedikit ya mengingatkan lagi ya sudah tidak relevan. Mungkin Berarti masih untuk kalian ini kalau pengadakan datang sama sebenarnya kalau kita bicara tentang persidangan datang, saya silahkan datang. Cuman senior yang datang. Kenapa saya sebut bahwa senior yang melakukan karena saya kira begitu. Ya, kurang kerjaan. Coba ada disibukkan kerjaan. Terus tenaga kalau mau makan ada lagi dengan sempat-sempat. dia datang tidak bermateri tapi Datang silaturahim saja harusnya. Silaturahim dia mengontrol kalau ada demokrasinya. Saya bilang sudah tidak relevan. Harusnya senior yang mengingatkan. Sekarang kan junior yang mengingatkan senior. Nah, baik.